Gembira dengan hadirnya Nabi, gembira dengan lahirnya Nabi itu pasti, karena orang yang menolak kehadiran Nabi tentu dia kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips cerdas, sahabat, daripada kolom komentar digunakan untuk saling mencela, lebih baik tuliskan doa terbaik Anda. Dan insya Allah mari kita aminkan bersama. Karena doa yang diaminkan bersama, insya Allah lebih cepat terkabul dan keberkahan yang sama bagi yang mengaminkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyimpulkan pertemuan kita malam ini bahwa topik tentang Maulid Nabi SAW sudah banyak perbincangan di masa dulu dan kini, dari zaman old sampai dengan zaman now. Banyak perbincangan di dalamnya. Kita tidak harus berselisih untuk membincangkan itu kembali. Kita harus menyikapi bagaimana mengambil jalan tengah terbaik untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan. Gembira dengan hadirnya Nabi, gembira dengan lahirnya Nabi itu pasti, karena orang yang menolak kehadiran Nabi tentu dia kufur. Maulid artinya waktu Nabi dilahirkan. Maulud itu baiknya. Jadi secara bahasa mustahil kita menolak maulid dan maulud. Kita mengakui ada maulid, kita mengakui ada maulud. Bagaimana menyikapinya? Kita berbahagia dengan itu semua dan menghadirkan tuntunan-tuntunan Nabi dalam kehidupan kita sesuai dengan yang diperkenankan tuntunan dalam syariat kita. Budaya bisa berbeda. Kalau budaya itu mengantarkan pada wasilah mendekatkan kita pada Al-Quran dan Sunnah, maka budaya itu bagian dari yang benar untuk kita gunakan. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang mengantarkan pada kebaikan yang itu wajib, maka itu pun jadi perangkat yang benar untuk kita gunakan. Mikrofon nggak ada di zaman Nabi. Apakah ini bid'ah? Tidak, karena mic ini mendekatkan kita untuk mendengar kalimat-kalimat azan dan kebaikan supaya lebih dekat kepada nilai-nilai kebaikan. Tapi jaga juga supaya kita tidak terlibat dalam ritual-ritual atau budaya-budaya yang kiranya disusupkan pada kaidah-kaidah agama sehingga menyimpangkan kita dari ketentuan-ketentuan yang benar. Andana alimun kabir, fa aidan minhum Syekh Muhammad bin Hashim al-Ash'ari alladhi assasa Jam'iyah Nahdha Ulama fi tarikh 31 min Yanari. Ya, teman-teman sekalian, kita punya salah satu ulama besar di Indonesia, ya, Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Indahu kitab wa alafa taqriban 19 kitaban وعندي مجموعة هذا من 12 كتاب هذه ومنها الكتاب الثاني اسمه رسالة أهل السنة والجماعة. Di antara 19 kitab ini ada kitab yang kedua namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah fi safhatil 11 di halaman yang ke-11, ya, al-faqrah tsaniyah, paragraf yang kedua, fil wasat, baris 1 sampai dengan baris kelima, ya, satr wahid ila al-khamsah, ya, fil yamin, di sebelah kanan. Beliau berikan keterangan kepada kita tentang amalan-amalan bid'ah yang ada di masyarakat Jawa, tentang bab faslun bi zuhuril bid'ah fi ardi Jawa wa intisharha wal mubtadi'in fiha. Antum mulai dari halaman yang ke-9, ibda min safha at-tasi'ah, mulai dari halaman ke-9 langsung buka halaman ke-11-nya. Antum akan temukan di situ, kata beliau, di antara bid'ah itu ada ajaran-ajaran yang menyimpang. Misal al-hulul wal ittihad, ya, merasakan ada datangnya sesuatu kepada kita sampai mengatakan puncaknya saya adalah Allah. Ya, kamu siapa? Saya Allah. Allah sedang apa? Allah sedang makan. Ah, itu yang seperti itu, waliyadzubillah, itu yang menyimpang. Ya, misal buka lagi antum di sebelah bawahnya, ya, paragraf yang ketiganya, baris 1 sampai dengan baris yang ketiga, paling kiri sebelah bawah. Ya, fil yasar tahad, ya, faqrah ats-tsalitsa satr wahid ila ats-tsalits. Disebutkan di situ di antara aliran menyimpang ada juga yang ahli zikir. Ahli zikir, lakin dzakara Syekh bi annahu min dhimn ad-dhalah. Jadi, manhum, siapa haula? Siapa mereka itu? Yaitu humul ladzina, ya, mereka itulah orang-orang yang yasifuna anfusahum, mereka menyebut dirinya sendiri, ya, sudah sampai hum yasilu ila daraja, yani haitsu innahum wasafu anfusahum bi annahum qad ta'allaqa billahi subhanahu wa ta'ala. Wa bisabab hadhihi at-ta'alluq fala yantabiqu alaihim al-amr wan nahy. Ya, karena aksar min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka merasa sedang ada hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena banyak berzikir, merasa dekat dengan Allah, wasafa qalbuhu, dia merasa bersih hatinya dan tidak berlaku perintah dan larangan lagi. Jadi kalau antum temukan orang ahli zikir tapi enggak salat, kata Syekh Hasim Asy'ari, itu orang sesat, jangan diikuti. Antum temukan walaupun misalnya gelarnya kiai, pakai jubahnya selebar Batman bahkan lebih misalnya, ya, misal, terus dia berzikir dan sebagainya, zikir-zikir tiba-tiba enggak salat, azan datang dia enggak salat. Syekh, kok tidak salat? Kan sudah azan. Nanda baru latihan. Kalau saya, jasad sedang sholat, tapi jasad sedang bicara, tapi roh sedang sholat di hadapan Allah. Nah, kalau kata beliau, kalau ada aliran yang seperti itu yang menyimpang. Zikirnya tidak menyimpang,
Tapi kalau zikir menjadikan aliran otak kita konslet, itu yang menyimpang. Ya, jadi teman-teman sekalian, maka jauhi segala hal yang tidak baik untuk kita. Kalau ada budaya yang bagus, ambil. Tadi misalnya ada lagu yang baik, ya nasyid, seperti nasyid orang-orang Arab dulu, Hasan bin Sabit dan sebagainya. Kata beliau tadi di Kanada, ya, antum masih ingat siapa namanya? Irfan Makki. Ya, beliau menyanyikan nasyid yang sangat bagus. Bahkan pernah antum dengar ada kisah Michael Jackson katanya, dia masuk Islam menyanyikan lagu, padahal lagunya lagu Irfan Makki tentang haji. Ya, begitu disampaikan tentang nasyid itu, Anda tahu apa yang terjadi? 2 orang perempuan di Kanada masuk Islam. Hanya mendengar itu. Ketika ditanya kenapa masuk Islam, terbuka hati saya ketika mendengar kalimat-kalimat yang disampaikan Irfan Makki, menjelaskan keindahan Islam. Ada aura kebaikan, ada nilai-nilai kebaikan. Lalu apakah antum katakan wasilah itu bid'ah? Antum sendiri belum pernah mengislamkan orang. Dia dengan kalimatnya orang masuk Islam. Lalu antum katakan orang mengislamkan orang lain dengan bid'ah. Antum dari ujung rambut sampai ujung kaki bid'ah. Ya, di teman-teman sekalian, kalimat bid'ah mesti kita jaga. Yang benar-benar tertolak kita tolak. Yang baik kita ambil dan frame kita tetap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sepakat sampai sini?